Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya kita membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Bab ini membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa mulai dari transaksi, tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, tahap penggolongan, sampai kepada tahap pelaporan. Tentunya sebelum kita melakukan tahap-tahap daripada siklus akuntansi, maka terlebih dahulu apa sih yang disebut sebagai perusahaan jasa? Tentunya kita tahu bahwa di dalam perusahaan jasa tidak menjual wujud daripada barang itu sendiri. Tetapi di dalam perusahaan jasa tentu ada yang namanya adalah kegiatan bisnis atau kegiatan ekonomi. Nah, oleh karena itu bahwa perusahaan jasa ini merupakan organisasi bisnis yang aktivitasnya memberikan layanan jasa kepada pelanggannya. Nah, oleh karena itu dari pengertian tersebut maka tidak bisa kita samakan bahwa perusahaan jasa dengan perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai perusahaan dagang. Kalau dagang, bahwa kegiatannya adalah ada wujud barang yang dijualnya, tetapi jasa itu tidak ada wujud barang yang dijualnya. Berikutnya, di dalam perusahaan jasa, walaupun tadi dikatakan bahwa aktivitasnya adalah layanan jasa kepada pelanggannya, tetapi tidak lepas dari adanya transaksi. Di sini ada transaksi perusahaan jasa. Ada 5 transaksi dalam perusahaan jasa. Yang pertama adalah investasi pemilik atau calon pemilik. Yang kedua, pembelian peralatan dan perlengkapan. Yang ketiga, pendapatan jasa. Yang keempat, beban usaha. Dan yang kelima adalah piutang usaha. 5 transaksi di dalam perusahaan jasa akan dibahas, yaitu khusus transaksi. Transaksi ini terbagi menjadi 2, yaitu transaksi intern dan transaksi ekstern. Transaksi intern yaitu transaksi yang kegiatannya dalam perusahaan itu sendiri. Buktinya yaitu memo contohnya. Tetapi untuk transaksi ekstern yaitu transaksi yang berhubungan dengan pihak lain seperti faktur, nota, cek, kwitansi, dan bukti lainnya. Nah, kenapa bahwa transaksi ekstern ini berhubungan dengan pihak lain? Salah satu contohnya ketika kita membayar utang, ketika kita memberikan pelayanan kepada pihak lain, ini akan menerima apa buktinya? Misalnya cek, misalnya kwitansi, ataupun yang lainnya. Nah, ini dari pihak keluar. Kemudian yang kedua, dari transaksi itu sendiri, baik pihak intern maupun pihak ekstern, itu akan dicatat dalam tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa itu ada 2 pencatatan. Yang pertama yaitu jurnal umum, yang kedua posting dari jurnal umum ke buku besar. Sebelum membahas lebih lanjut
dari jurnal umum ataupun posting ke buku besar, maka akan mengingatkan kembali mengenai pembelajaran minggu yang lalu, yaitu mengenai saldo normal. Jadi, kalau kita sudah bisa menentukan saldo normal, bisa menghafal saldo normal, itu akan bisa untuk mencatat ke dalam jurnal umum. Kenapa? Karena di dalam saldo normal itu akan menganalisa mana yang harus didebit, mana yang harus dikredit. Ya. Kita lihat bahwa di dalam saldo normal ini ada hubungannya dengan penggolongan akun. Nah, penggolongan akun itu ada 5 penggolongan akun: harta, utang, modal, pendapatan, beban. 5 penggolongan akun ini ada kepala 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini tidak bisa diacak. Misalnya, kepala 1 itu khusus untuk harta, 2 utang, 3 modal, 4 beban, 4 pendapatan, 5 beban. Nah, dari kelima penggolongan ini ada yang berkurang, ada yang bertambah. Itu akan bisa menentukan mana yang didebit dan mana yang dikredit, begitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa bentuk daripada jurnal umum ini, yang pertama adalah yang disebut sebagai kelompok A atau yang disebut sebagai tanggal di sini. Nah, tanggal ini diisi oleh tanggal transaksi yang terjadi. Ketika transaksi itu tanggal 2 Maret 2022, maka di sini ditulis Maret 2022. Tanggal berapa di sini? Yaitu tanggal 2, kolom kecilnya. Nah, untuk kelompok B atau yang disebut sebagai keterangan, ini ditulis nama akun yang ada di debit dan mana yang akun yang ada di kredit. Gitu. Nah, tentunya nama akun yang di debit, nama akun yang di kredit itu berdasarkan pada saldo normal yang sudah ditentukan tadi. Harta berkurang, harta bertambah, utang bertambah, utang berkurang, dan sebagainya. Nah, referensi ini yaitu tanda ayat jurnal yang telah diposting, nanti diisi di sini. Ketika misalnya ayat-ayat jurnal yang sudah diposting atau nama-nama akun yang sudah diposting, contohnya sudah diposting, maka diisikan nomor kode akunnya ada di referensi atau tanda checklist. Nah, kolom debit itu diisi oleh nominal atau angka yang didebit, dan kolom kredit yaitu angka yang dikredit. Sehingga jurnal umum ini adalah harus seimbang jumlahnya. Ketika di debit 100, maka di kredit pun harus 100. Dan ini F, ini adalah jurnal umum, judul daripada jurnal umum. Dan G ini adalah halaman. Halaman ini ditulis misalnya halaman 01. Nah, ketika nanti pada jurnal ini halaman ini sudah habis, maka halaman baru lagi 02, jurnal umum 02. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan bisa melakukan transaksi dan masuk pencatatan ke dalam jurnal umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.